wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang struktur peranata sosial dalam proses sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dena Prastuti sebagai moderator. Saya Pak Matri sebagai penyaji. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Habib. Peranata sosial. Peranata sosial adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam kehidupan pokok bermasyarakat. Secara umum, tujuan peranata sosial adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan kehidupan sosial masyarakat bisa berjalan tertib sesuai kaidah yang berlaku. Jenis peranata sosial, yaitu ada 7. Yang pertama, peranata ekonomi, berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia terkait aktivitas masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan barang dan jasa, misalnya pertanian, barter, industri, dan lain-lain. Yang kedua, peranata pendidikan, berfungsi untuk memenuhi keperluan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, misalnya pemberantasan buta huruf, model pendidikan, pers, dan lain-lain. Yang ketiga, peranata ilmiah, berfungsi untuk memenuhi keperluan ilmiah manusia dalam menjelajahi lingkungan dan alam semesta, misalnya penelitian, metodologi ilmiah, dan lain-lain. Yang keempat, peranata keindahan atau rekreasi, berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahannya untuk rekreasi, misalnya olahraga, kesenian, kesusastraan, dan lain-lain. Yang kelima, peranata agama, berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan kepada Tuhan atau alam gaib, misalnya penyiaran agama, upacara samadhi, dan lain-lain. Selanjutnya, peranata politik, berfungsi untuk menjaga dan mengatur kekuasaan di masyarakat, misalnya pemerintahan, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan lain-lain. Yang terakhir, peranata somatik, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan kenyamanan hidup manusia, misalnya pemeliharaan kesehatan, perawatan kecantikan, pusat kebugaran, dan lain-lain. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial yang artinya adalah masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. Selanjutnya saya memberikan ke moderator. Jadi materi selanjutnya yaitu faktor-faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan paling besar ialah yang akan menempati lapisan paling atas dalam masyarakat. Yang kedua ada kekayaan. Faktor lain yang membentuk adalah kekayaan. Sebab orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Yang ketiga ada kehormatan. Ukuran kehormatan seseorang akan terasa pada kehidupan masyarakat tradisional. Sebab orang yang memberikan banyak jasanya kepada masyarakat. Yang keempat ada ilmu pengetahuan. Maksudnya orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, maka ia dapat menempati lapisan sosial paling atas dalam masyarakat. Next. Materi selanjutnya yaitu norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat. Norma adalah salah satu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat yaitu yang pertama, norma agama. Merupakan kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma ini juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai dengan perintahnya, larangannya, dan ajarannya. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara. Aturan ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara terkait. Norma ini bersifat mengikat bagi setiap warga negara. Yang ketiga ada
Jika norma ini dilanggar, maka akan muncul penyesalan dalam diri sendiri. Yang keempat ada norma kesopanan. Merupakan aturan yang bersumber dari masyarakat melalui kesepakatan bersama secara mayoritas. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam tatanan pergaulan sehari-hari. Materi yang lain yaitu sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial budaya Indonesia adalah sistem sosial sebagai totalitas nilai, tatanan sosial, dan kode etik masyarakat Indonesia yang Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kami membuka tiga pertanyaan. Satu, dua, tiga. Baca. Mana? Disundut loh. Ini peraturan. Perkenalkan saya Cahaya Rodani dengan SNM 04. Pertanyaannya, bagaimana peran sosial dapat mempengaruhi masyarakat? Jangan bilang kirim. Bagaimana? Peran sosial dapat mempengaruhi masyarakat. Satu, terus dulu. Satu, dulu. Aku lupa mati. Satu, dua, tiga. Depan mana lo ini? Pengatur loh ya. Yuk. Kenapa peran sosial dapat terbentuk dalam kehidupan masyarakat itu? Dapat terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Gizi loh. Boleh kalau kau gak pilih aku ini nih jatuh nih. Ancaman. Pindah terus. Satu, dua, tiga. Aku nggak.
dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang diberikan tadi. Yang pertama pertanyaan dari Ocha yaitu bagaimana peranata sosial dapat mempengaruhi masyarakat. Peranata sosial dapat mempengaruhi masyarakat dengan cara memberikan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain. Peranata sosial juga dapat membentuk norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Enggak. Menambahkan tentang dari ucap peranata sosial dapat mempengaruhi masyarakat dengan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Peranata sosial dapat menetapkan norma-norma dan aturan yang harus diikuti oleh individu dalam masyarakat. Dengan adanya peranata sosial, identitas sosial dapat terbentuk dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat. Baik, Ocha sudah dapat diterima jawabannya. Pertanyaan kedua dari Oliver. Kenapa peranata sosial dapat terbentuk dalam kehidupan masyarakat? Peranata sosial dapat terbentuk. Peranata sosial dapat terbentuk dalam kehidupan masyarakat karena adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengatur perilaku serta hubungan antar anggota masyarakat. Peranata sosial juga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan akan keamanan, pendidikan, dan ekonomi. Proses terbentuknya peranata sosial dalam masyarakat memakan waktu yang relatif lama karena harus disesuaikan dengan keadaan interaksi dan gaya sosialisasi dalam masyarakat. Peranata sosial juga dapat membentuk norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat. Ada yang ingin menambahkan? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Diana atas pertanyaan dari saudara Oliver. Di mana maksudnya adalah mengapa peranata sosial terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Peranata sosial terbentuk dalam kehidupan masyarakat karena adanya kebutuhan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Di mana peranata sosial terbentuk untuk membantu manusia dapat hidup bermasyarakat dengan tertib dan efektif dan dapat membantu mengatur perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, kemudian mengatur hubungan sosial antar masyarakat dan terakhir dapat mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Oliver, jawabannya sudah diberikan. Selanjutnya pertanyaan dari Vivi akan dijawab oleh Hawu. Pertanyaannya, bagaimana konsep identitas sosial mempengaruhi pemahaman individu tentang diri mereka sendiri dalam masyarakat? Identitas sosial adalah teori yang menjelaskan bagaimana identitas sosial seseorang terbentuk dan mempengaruhi perilaku sosialnya. Teori ini dikemukakan oleh Henry Tajifel atau John Turner pada tahun 1970-an. Teori ini mengemukakan beberapa hal penting. Yang pertama, identitas sosial seseorang dipengaruhi oleh kategorisasi diri dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Yang kedua, identitas sosial seseorang dipengaruhi oleh identitas diri dengan kelompok-kelompok sosial tertentu yang memberikan rasa kebersamaan dan keterlibatan. Yang ketiga, identitas sosial seseorang dipengaruhi oleh perbandingan diri dengan kelompok-kelompok sosial lain yang memberikan rasa positif dan negatif terhadap diri sendiri dan kelompoknya. Yang keempat, identitas sosial seseorang mempengaruhi perilaku sosialnya dalam hal kerjasama, kompetisi, konflik, diskriminasi, dan stereotip. Saya kembalikan ke moderator.